Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Ma'mun Abah selaku dosen mata kuliah Siti Lisika Al-Quran. Baik, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 anggota akan mepresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu terkait tentang gaya al-uslub al-adab fil Qur'anil Karim. Al-Quran merupakan kalamullah yang mana ia memiliki kaidah bahasa, keindahan bahasa, susunan bahasa di atas rata-rata, keindahan bahasa yang unggul daripada kitab yang lainnya. Jadi dia tidak ada yang menyamainya, yang menyamai kaidah bahasa Al-Quran, kitab Al-Quran tersebut. Tetapi bukan demikian, kitab Al-Quran disebut dengan kitab sastra. Tetapi ia memiliki kaidah bahasa yang unggul di atas rata-rata. Di dalam al-uslub kaidah bahasa Al-Quran, al-uslub Al-Quran fil Quran itu memiliki 3 unsur, yaitu al-uslub al-adabi fil Qur'anil Karim, al-uslub fil ilmi, dan al-uslub al-khitabi. Nah, di antara ketiga uslub tersebut kami akan membahas gaya al-uslub al-adab fil Qur'anil Karim. Di dalam gaya al-uslub al-adab fil Qur'anil Karim terdiri menjadi 3, yaitu semak, simail, metafora, sinekdot, personifikasi, hipalase, maupun sarkasme. Baik, selanjutnya mengenai pengertian dari apa itu al-uslub al-adabi dan macam-macamnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, pada pembahasan pengertian uslub al-adabi. Uslub al-adabi adalah uslub yang menggunakan ungkapan yang lembut, gambaran yang indah, dan penyampaiannya yang halus karena bertujuan untuk memuaskan emosi dan membangkitkan rasa. Dalam jenis uslub ini, keindahan adalah salah satu sifat dan kekhasannya yang paling menonjol. Sumber keindahannya adalah khayalan yang indah, imajinasi yang tajam, persentuhan beberapa titik keserupaan yang jauh di antara beberapa hal, dan pemakaian kata benda atau kata kerja yang konkret sebagai pengganti kata benda atau kata kerja yang abstrak. Kemudian, berikut contoh dari uslub al-adabi dari sebuah syair yang ditulis oleh Ibnul Mu'tas yang berbunyi, Qad zahaban nasu wa matal kamal wa soha sorfut dahri ainar rijal. Hadza Abul Abbas fi na'shihi qumu ungduru kaifa tasirul jibal. Nah, dalam syair tersebut itu sangat kuat dan tegas, bahkan mencapai puncak ketegasannya dalam kalimat wasoha sorfut dahri ainar rijal, dan seluruh umat menjerit, kemanakah tokoh itu? Lalu dalam kalimat umu ungduru kaifa tasirul jibal, berdirilah, lihatlah bagaimana gunung-gunung itu berjalan. Nah, secara garis besar, uslub ini tuh harus indah, penarik inspirasinya, dan jelas serta tegas. Orang-orang yang baru terjun ke dalam dunia sastra banyak yang beranggapan bahwa uslub itu akan semakin baik bila banyak memakai kata-kata majas, tasbih, dan jauh khayalannya. Anggapan ini sangat keliru, sebab hilangnya keindahan uslub ini kebanyakan justru karena dibuat-buat dan diada-adakan, dan tidak ada yang merusak keindahannya yang lebih jelek daripada kesengajaan menyusun. Mengenai tentang unsur-unsur gaya al-uslub al-adab fil Qur'anil Karim, yang pertama yaitu simel. Simel
yaitu perbandingan yang bersifat eksplisit, yakni dalam menyatakan atau menjelaskan sesuatu sama dengan hal yang lain, itu secara langsung maupun jelas. Oleh karenanya, ia membutuhkan kata penyambung untuk menunjukkan kesamaan tersebut, seperti sama, bagai, laksana, seperti, ataupun yang lainnya. Jadi dalam uslub istimal ini menggunakan kata penyambung, kata penyambung tersebut itu bertujuan untuk mempermudah pembaca atau pendengar dalam memahami konteksnya. Kalau dalam ilmu balaghah itu bisa disebut dengan adadu tashbih, seperti kamisli kayak gitu. Itu kan berarti seperti kan. Nah, contoh mudahnya itu senyummu manis seperti gula yang meleleh di dalam mulutku. Nah, kata seperti dalam contoh tersebut itu kata penyambung antara senyumanmu manis, bukan kata penyambung, kata penunjuk bahwa senyumanmu manis itu seperti gula yang meleleh dalam mulutku. Kalau dalam Al-Quran contohnya seperti surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Al-Quran ayat tersebut, surat tersebut itu menjelaskan, menggambarkan hari kiamat. Bagaimana sih penggambaran hari kiamat itu? Nah, di dalam surat tersebut bahwa hari kiamat itu yang mana hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Yauma yakunun nasu kal fara'i yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Walaupun pada hakikatnya tidak akan ada yang tahu hari kiamat itu kapan datang, bagaimana hari kiamat itu, gambaran hari kiamat itu. Kedua yaitu metafora. Apa itu metafora? Metafora adalah analogi yang membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat. Dalam arti, ia tidak menggunakan kata penyambung, kata penunjuk, seperti layaknya, bagaikan, dan sebagainya. Metafora tidak hanya menduduki fungsi predikat, tetapi ia juga bisa menduduki sebagai subjek, objek, dan lain sebagainya. Dengan demikian, ia bisa berdiri sendiri sebagai kata, lain hanya dengan simel. Konteks gaya bahasa simel sangatlah penting karena akan membantu persamaan. Sebaliknya, metafora itu masih hidup. Tetapi kalau kita tidak dapat menentukan konotasinya lagi, metafora itu sudah mati, sudah merupakan kais. Metafora dalam ilmu balaghah atau sastra Arab itu bisa disebut dengan tashbih balih maupun majaz. Yang mana tashbih balih tersebut itu menghilangkan adatu tashbih ataupun wajhu syibih. Sama dengan metafora, metafora itu juga menghilangkan kata penunjuk ataupun kata penghubung. Contoh dalam surat Al-Fatah ayat 10, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kata yadun dalam ayat tersebut yang dimaksud adalah kekuasaan, bukanlah tangan. Karena sangatlah tidak mungkin, sangatlah mustahil dimaknai dengan tangan. Padahal Allah itu
suci dari sifat-sifat yang menyamai makhluknya, yaitu mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dari makhluknya. Jadi yadun dalam ayat tersebut itu dimaknai kekuasaan, bukanlah tangan. Yang ketiga yaitu sinekdok. Apa itu sinekdok? Sinekdok berasal dari bahasa Yunani, yaitu sinek dekastai, yaitu menerima bersama-sama. Sinekdok itu semacam bahasa figuratif yang mempergunakan sebagian dari suatu hal untuk menyatakan keseluruhannya, atau sebaliknya. Sinekdok dalam ilmu balaghah ataupun sastra Arab itu bisa disebut dengan majaz mursal. Contohnya itu dalam surat Al-Baqarah, potongan surat Al-Baqarah ayat 19. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas wa'iq hadral maut. Artinya mereka menyumbat telinganya dengan jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati. Kata aswabi'ahum itu kan bermakna berarti jari-jari. Nah, di dalam ayat tersebut kan menjelaskan bahwa mereka menyumbat telinganya ketika ada suara, menyumbat telinganya dengan jari-jari ketika ada suara petir karena takut akan mati. Tetapi tidak semua jari-jari, walaupun aswabi'ahum itu yang dimaksud tidak semua jari-jari masuk ke dalam telinganya, karena tidak mungkin semua jari-jari mereka masuk dalam ke telinganya. Jadi yang dimaksud hanyalah sebagian, bukanlah keseluruhan. Nah, alaqah dalam ayat ini hubungan antara kata yang terungkap dengan makna yang dikehendaki adalah idlaqul kulli iradatul ba'd. Memang mutlaknya itu menunjukkan keseluruhan, tapi yang dimaksudnya itu bukan keseluruhan, hanyalah iradatul ba'd, hanyalah sebagian. Jadi itulah yang disebut sinekdok, hanyalah sebagian, tidak keseluruhan. Bisa jadi sebaliknya. Jadi aswabi itu menunjukkan sebagian, bukanlah keseluruhan. Gaya bahasa selanjutnya yaitu personifikasi. Personifikasi adalah semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa, seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Personifikasi juga merupakan suatu corak khusus dari metafora yang mengiaskan benda-benda mati bertindak, berbuat, berbicara, seperti halnya manusia. Seperti halnya dengan simile dan metafora, personifikasi juga mengandung suatu unsur persamaan. Kalau metafora membuat perbandingan dengan suatu hal yang lain, maka dalam personifikasi, hal yang lain itu adalah benda-benda mati yang bertindak dan berbuat seperti manusia atau perwatakan manusia. Pokok yang dibandingkan itu seolah-olah berwujud manusia, baik itu dalam tindak tanduk, perasaan, dan perwatakan manusia lainnya. Contohnya di ayat yang berbunyi, وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ, yang artinya, dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, yaitu hujan, berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan. Potongan ayat ini mengisahkan peristiwa Kan'an, yaitu anak Nabi Nuh alaihissalam, ketika Bahtera berlayar membawa kaumnya yang beriman, sementara gelombang ombak laksana gunung, kemudian beliau memanggil anaknya yang berada di tempat yang jauh nan terpencil. Nabi Nuh berkata, hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Lalu anaknya menjawab,
Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkan dari ombak besar. Lalu Nabi Nuh berkata lagi, tidak ada yang dapat melindungimu kecuali Allah yang Maha Penyayang. Nah, saat itu gelombang ombak pun tak bisa dihalangi lagi. Akhirnya anak Nabi Nuh itu tenggelam bersama orang-orang kafir. Selanjutnya pembahasan hipalase. Hipalase adalah semacam gaya bahasa di mana sebuah kata tertentu dipergunakan untuk menerangkan sebuah kata yang seharusnya dikenakan pada sebuah kata yang lain. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa hipalase adalah suatu kebalikan dari suatu relasi alamiah antara dua komponen gagasan. Pengertian gaya bahasa ini dalam kajian sastra Arab hampir semakna dengan isti'arah, yaitu peminjaman kata untuk dipakai dalam kata yang lain, karena ada beberapa faktor. Pada lazimnya, orang Arab sering meminjam kata dan menempatkannya untuk kata lain, tatkala ditemukan alasan-alasan yang memungkinkan. Misalnya, terdapat dalam surat Maryam ayat keempat, "Washta'ala ra'su syaiban", artinya dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Nah, di situ kata ista'ala semestinya itu dipergunakan untuk api. Akan tetapi pada ayat ini ia disandingkan dengan kata al-ra'su yang berarti rambut dan kata syaiba yang berarti uban. Dengan demikian, agar ayat tersebut memiliki makna yang tepat, maka kata ista'ala meminjam makna kata nabata, yaitu artinya tumbuh. Gaya bahasa di atas selain diungkap dalam bentuk isti'arah, juga bisa disebut sebagai gaya bahasa hiperbol, karena begitu banyaknya uban yang tumbuh di kepala, sehingga rambut yang berwarna hitam pun tidak tampak. Dengan alasan ini, Al-Quran memilih atau mempergunakan kata ista'ala untuk menggambarkan seluruh rambut Nabi Zakaria yang sudah memutih karena memang kondisi beliau sangat tua. Selanjutnya sarkasme. Sarkasme merupakan suatu acuan yang lebih kasar dari ironi dan sinisme. Ia adalah suatu acuan yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Sarkasme dapat bersifat ironis, dapat juga tidak. Tetapi yang jelas adalah bahwa gaya bahasa ini selalu akan menyakiti hati dan kurang enak didengar. Kata sarkasme diturunkan dari kata Yunani, yaitu sarkasmos, yang lebih jauh diturunkan dari kata sakasein, yang berarti merobek-robek daging seperti anjing, menggigit bibir karena marah, atau berbicara dengan kepahitan. Contohnya tercantum pada surah Al-Anfal ayat 22, disebutkan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak mau mempergunakan akal pikirannya yang sehat sehingga untuk menyatakan kebenaran ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW ada faktor gengsi yang menutupi. Pada ayat itu dijelaskan bahwa orang-orang yang tuli dalam arti tidak mau mendengarkan kebenaran dan orang yang bisu karena tidak berani mengungkapkan kebenaran, maka mereka dikatakan sejelek-jeleknya makhluk Allah. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.